Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu 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 dumadi sedulur setana leluhur. Hari ini guys kita mau silaturahim ke Pondok Al Yasir bareng ketemu sama beliau Gus Muhammad Mukhin. Kita mau tukar kaweruh, kita mau tanya-tanya tentang sejarah di daerah Bareng Kudus yang ceritanya ini banyak pondokan dalam satu kampung, bahkan lebih dari 10 pondokan di sana. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya, langsung saja kita menuju ke lokasi, bisa ngobrol bareng, tukar kaweruh bareng bersama Gus Muhammad Mukhin. Langsung tetap saja di channel Gubuk Wong Bodo dan ikuti perjalanan kami jamaah non gaib. Tetap sehatkan umat, luruskan akidah. Berangkat. Kita sudah ada di lokasi Pondok Al Yasir bareng Gus Muhammad Mukhin. Nah, di sini kita tujuannya juga silaturahim, nambah persaudaraan dan tukar kaweruh. Dan di sini salah satu di wilayah Kudus ini yang ceritanya dan bikin tertarik teman-teman, banyak satu wilayah, satu kampung, banyak pondokan, istilahnya banyak kampung santri. Kita ingin tahu sejarahnya, teman-teman juga pengen tahu sejarahnya bagaimana. Langsung saja bareng Gus Mukhin ini yang menjelaskan tentang saudaranya, yang tentang sejarahnya di sini. Monggo Gus Mukhin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi terima kasih kedatangannya para tamu sekalian yang ingin mengeksplorasi sejarah tentang Pondok Bareng. Itu istilah yang biasa melekat di masyarakat, itu Pondok Bareng. Meskipun memang secara lokasi ada di daerah Jekulo Kauman, bukan daerah Bareng. Pertama-tama mengenai sejarah daripada Pondok Bareng sendiri, berdasarkan penuturan daripada orang-orang terdahulu, orang-orang sepuh niku, Pondok Bareng itu didirikan pertama kali oleh Kiai Haji Yasin, atau disebut biasanya Mbah Yasin. Mbah Yasin. Mbah Yasin ini adalah ulama pertama yang mendirikan pondok di daerah Jekulo, Pondok Bareng, atas perintah daripada guru beliau, Mbah Sanusi Yakub. Mbah Sanusi Yakub ini guru beliau, kemudian beliau memerintah Mbah Yasin selaku muridnya untuk membangun pondok pesantren, yang kemudian sekarang nanti pondok ini akan dikenal dengan Pondok Al-Qaumaniyah. Itu pondok cikal bakal pertama kali. Mbah Yasin sendiri ini, beliau menikah dengan salah satu anak dari Kiai Jekulo, namanya Mbah Yasir. Nah, kemudian dari pernikahan itu lahir putra putri beliau yang kemudian meneruskan estafet Pondok Bareng atau Pondok Al-Qaumaniyah hingga sampai sekarang. Nah, kemudian setelah Kiai Yasin membangun pondok sekitar tahun 1900 awal ini, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian banyak pondok-pondok lain yang dibangun dari para kiai-kiai, yang diantaranya para murid-murid daripada Mbah Yasin, para keponakan dan saudara-saudara dari Mbah Yasin. Ini kemudian ada banyak pondok di sekitar Jekulo, yang totalnya sekarang mungkin ya sekitar lebih dari 10 pondok pesantren. Nah, itu sejarah singkat asal usul tentang pondok pesantren Bareng. gitu yang singkatnya seperti itu.
Singkat ceritanya pondokan itu seperti itu. Nah, terus lantas dengan pondokan yang banyak ini Gus, Nggih. dengan pondok A, pondok B, pondok C, apakah memiliki sistem pengajaran pendidikan untuk para santri-santrinya ini berbeda atau sama atau bagaimana ini Gus? Nggih. Untuk pondok bareng sendiri, nggih, secara umum niku pondok bareng itu apa namanya mengikuti sistem pondok-pondok salaf, pondok-pondok yang tradisional yang menekankan pada istilahnya pendidikan dasar agama Islam, yang meliputi berbagai macam ilmu, mulai ilmu tauhid, biasanya dimulai dari ilmu bawah dulu, ilmu nahwu shorof, yang untuk istilahnya membantu orang gimana caranya biar bisa membaca kitab kuning kan. Terus kemudian pembekalan tentang tauhid, akidah Islam dan fikih dasar, sampai kemudian ke jenjang berikutnya. Itu secara umum seperti itu. Jadi tetap menekankan pada pendidikan sistem salaf atau pendidikan sistem apa istilahnya yang biasa berlaku di pondok pesantren. Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Karena kan di dalam Islam sendiri kan banyak ilmu-ilmu yang macam-macam kan. Nah, itu ada estafet-estafetnya dalam mempelajarinya. Inilah yang mencoba diberikan oleh pondok pesantren di Jekulo. Gini ku. Baru kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian pondok pesantren Jekulo ini apa namanya mengadopsi sistem formal. Mengadopsi sistem formal dengan pendidikan modern, pendidikan formal, tapi tanpa melupakan sistem pendidikan salaf atau pendidikan khas pesantren, mengaji kitab kuning, hafalan kitab, terus kemudian nadzuman, musyawarah dan seterusnya. Nah, ini secara sederhana seperti itu. Juga pondok pesantren Jekulo ini dari awal memang sangat menekankan pada unsur amaliyah, termasuk soal apa namanya yang dibawa oleh Mbah Yasin itu sholawat dalailul khairat. Jadi Mbah Yasin pendiri pertama niku beliau sendiri masyhur dikenal oleh masyarakat luas niku sebagai mujiz dalailul khairat, kumpulan sholawat yang ditulis sama salah seorang ulama yang terkenal waktu itu, Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Beliau banyak punya ulama-ulama penerusnya dari zuriyah beliau, dari murid-murid beliau yang kemudian meneruskan amalan-amalan tersebut, mengijazahkan secara umum dengan sholawat dalailul khairat. Nah, itu identiknya di sini wiridnya seperti itu. Di belum sejarahnya seperti itu. Terus apa untuk teman-teman di luar sana, saudara-saudara di luar sana, jika ingin, aku ingin mondok di sana, ini apakah ada syarat tertentu? Apakah pada umumnya apa seperti apa? Mengenai syarat untuk nyantri atau ikut mondok ini sebenarnya tidak begitu banyak. Yang penting satu tekadnya atau keinginannya itu memang benar-benar ingin mendalami agama Islam, mendalami ilmu-ilmu pesantren. Niku cuma niku toh. Yang penting ada tekad, ada kemauan untuk mendalami ilmu agama. Cuma niku. Jadi nggak ada syaratnya harus usia berapa, Hatta kalau seandainya udah usia 70 tahun pun boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan niatnya ada niatan tersendiri untuk saya ingin belajar agama, ingin mondok, ingin jadi santri. Nggak peduli saya udah tua malu, ndak wis los saja langsung. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari pondok niku secara umum di Bareng niku ada pondok putra, kalau untuk putra ada pondok putri, ada pondok yang tahfidz juga ada yang laki-laki kalau ingin menghafalkan Al-Qur'an, ada yang perempuan juga ada yang sistem masih sistem salaf juga ada, yang mengkombinasikan dengan formal juga ada. Jadi istilahnya opsinya banyak. Opsi ini kan untuk istilahnya mengcover atau mengcover dan memenuhi kebutuhan zaman tanpa kita kehilangan daripada esensi atau substansi dari pondok pesantren itu sendiri.
Nggih. Nah, kalau Gus sendiri dengan santri-santrinya Gus di pondok ini, yang diutamakan Gus sendiri ini dalam pengajaran ilmu seperti apa, Gus? Kalau di sini untuk pondok sini nggih, niku secara khusus memang kita di sini fokus mendalami ilmu agama Islam. Cuman apa yang kita fokuskan ini kita melihat daripada jenjang pendidikannya. Nggih, ketika dia masih usia apa istilahnya baru mondok nggih, saya istilahnya cara Jawa niku nul prudul. Nggih. Itu kita menekankan pada istilah penanaman akidah, tauhid. Terus napa jenengane istilahnya bahasa Arab, nahwu sorof. Nah, niku karena itu untuk modal ke depan ketika kita melangkah ke jenjang berikutnya ngaji kitab-kitab besar gitu kan. Karena kita kan ada pengajian kitab kecil, ada pengajian kitab besar gitu. Tidak semua yang masuk itu langsung ngaji kitab besar, enggak. Tapi harus istilahnya dimaksimalkan untuk pelajaran yang penting-penting, misalnya nahwu sorof dulu. Kalau nanti sudah bisa baca kitab kuning, sudah ada modal, nah ini baru istilahnya ikut ngaji yang besar-besar gitu. Seperti itu. Nggih. Dan sedang ilmu yang kita fokuskan itu secara umum nggih. Oke. Nah, itu tauhid juga kita fokuskan di situ juga. Nggih, mengikuti daripada jenjang yang ada gitu lah. Jenjangnya. Mengikuti jenjang yang ada. Terus Gus, satu hal lagi, pesan-pesan khususnya buat saudara-saudara kita di luar sana ini untuk kaula muda. Nah, istilahnya Gus ini juga muda. Kalau saya muda. Nah, apa sih motivasinya buat teman-teman di sana kaula muda ini untuk tertarik untuk lebih usoli lagi untuk keagamaan saudara-saudara kita? Monggo Gus. Nggih, kalau pesen nggih, ini pesan untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain-lain nggih, kalau mau menerima tapi. Iya. Jadi kalau secara umum nggih pesennya nggih. Kalau kita memang ingin istilahnya mendalami agama, mendalami ilmu-ilmu syariat khususnya yang berkaitan dengan pondok pesantren nggih. Memang pertama harus dilandasi niat yang baik. Karena niat daripada seseorang ini akan mempengaruhi untuk kelanjutannya. Jika niat kita niku positif, baik, niku insya Allah nanti juga niat kita juga baik. Nah, dalam mengkaji ilmu agama di pesantren atau di sekolah-sekolah ini kan niat yang harus kita pakai memang pertama niat untuk menghilangkan kebodohan, karena juga mempelajari agama ini juga kewajiban setiap muslim kan, bukan cuma santri, bukan cuma kita, tapi semua orang kalau dia mengaku Islam dia wajib mengkaji ilmu agama sesuai dengan kebutuhannya dan tuntutannya masing-masing. Ya pertama itu kita memperbaiki niat untuk istilahnya menghilangkan kebodohan dari kita, kemudian untuk menghilangkan kebodohan dari keluarga kita kalau memang kita punya keluarga dan dituntut untuk mengajar dan seterusnya, dan untuk bekal kita melakukan agama, karena agama Islam itu dikatakan agama Islam itu agama yang ilmiah. Semua harus ada dasar ilmunya, sehingga kalau tidak ada dasar ilmunya ibadah apapun ini tidak akan diterima oleh Allah. Nah, mempelajari agama juga diniatkan untuk sebagai bekal kita melaksanakan agama, sebagai bekal kita untuk menjalankan ubudiyah kita. Bagaimana kita beragama, kita menyembah Gusti Allah dan seterusnya, kita mengamalkan Islam biar tidak nabrak-nabrak gitu. Itu kalau kita memang ada niat untuk mengaji di pesantren atau di sekolah. Kalau memang terbentur waktu, tidak ada waktu untuk mengkaji di pesantren, memang kita mengkaji sebisa mungkin. Katakanlah kita orang sibuk, punya tugas, tanggung jawab di luar yang tidak bisa membuat kita mengaji secara fokus, kita memang harus sebisanya lah. Bisanya ikut pengajian mingguan atau bulanan, apalagi zaman sekarang itu kan banyak ada media sosial kan, ada internet. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Dengan catatan kita harus selektif memilih siapa yang harus kita ambil ilmunya gitu. Jadi mempunyai guru-guru tersendiri biarpun media sosial ini ada panutan gitu ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ya tepat gitu. Tepat.
Jadi itu bincang-bincang singkat kita bareng Gus Muhammad Muhim dari Pondok Al Yasir. Jadi kilas sejarah dan singkat cerita hingga pesan-pesan beliau yang bisa kita ambil hikmahnya buat kita semua. Alhamdulillah, bagaimana nanti perjalanan kita selanjutnya, tetap stay tune di channel Gubuk Wong Kudu. Lanjut, nanti jangan lupa subscribe. Ngomong subscribe iki angel, wis subscribe bae lah. Tetap sehatkan umat, luruskan akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah leluhur, santun rahayu 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 dumadi.